Oke, tadi sudah ditonton video tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu Ulun ada yang ingin ditanyakan sedikit, Bu. Silahkan. Yang contoh nomor 2 itu, Bu. Yang contoh nomor 2 itu kan yang akar-akarnya 4 kali. Nah, itu kan ada P plus I sama dengan 4x1 ditambah 4x2. Iya. Nah, itu, Bu. Kalau yang perkalian itu kan, Bu, 4-nya dikali 4 sama dengan 16. Kalau penjumlahan ini tetap aja kan, bukan ada di jumlah 4-nya itu. Oke. Kan ada yang mau bantu jawab? Ada yang mau bantu jawab sebelum Ibu yang menjawab? Variabelnya beda, Bu. Iya. Variabelnya beda. Betul, variabel. Variabelnya apa aja? Itu kan ada X1 dan ada X2. Jadi kada bisa ditambahkan kalau misalkan variabelnya beda. Iya. Nah, karena itu ada dua Tapi yang variabel. perkalian itu yang perkalian itu kan, Bu, 4x1 dikali 4x2. Nah, kalau bisa lah, Bu. Nah, kalau perkalian, kalau variabelnya beda bisa lah dikalikan. Misalnya, Bisa. ya A tambah B, karena kalau dia apa-apa lagi loh. Kalau misalnya A kali B, kan sama dengan AB. AB. Nah, jadi kalau perkalian memang bisa untuk dikalikan meskipun variabelnya berbeda. Nah, kalau penjumlahan hanya suku sejenis. Suku sejenis yang variabelnya sama yang bisa dioperasikan, yang bisa dijumlahkan. Oke. Iya, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, Fitria. Selain Fitria, ada lagi yang mau bertanya? Ibu mau nanya. Iya, silakan Siti Fatimah. Cara mengganti X-nya itu gimana, Bu? Cara mengganti yang X? Pakai cara lain. Oh iya. Menggunakan cara lain. Oke. Iya, bentar. Itu Ibu tidak menjelaskan ya. Dicontoh, bentar. Nah. Oke, Ibu share screen dulu. Nah, di contoh 1 misalnya. Contoh satunya X. Oke, mana nih contoh satunya hilang nih? Oh, ini. Nah, di contoh 1 kan akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu adalah X1 tambah 1. Nah, di situ cara mendapatkan mengganti nilai X-nya itu dengan berapa? Nah, itu kan persamaan kuadrat yang baru itu misalnya, tadi kita misalkan apa di soal itu? Oh, alfa. Nah, misalnya alfa itu kan sama dengan X1 tambah 1. Nah, berarti kita ingin mencari X-nya. X1-nya sama dengan apa? Sama dengan Alfa dikurang 1. Iya, alfa dikurang 1. Nah, makanya di contoh 1 itu ganti si X dengan X kurang 1. Seperti itu. Bisa dipahami lah. Sifat inverse kah, Bu? Kenapa? Kayak sifat inverse kah, Bu? Ya, kayak sifat inverse, betul. Nah, begitu juga di contoh 2. Di contoh 2 itu kan, di contoh 2, nih 4 kali. Berarti
Gimana? Misalnya kan itu P sama dengan 4 kali X1. Nah, berarti kita sekarang ingin mencari X1-nya sama dengan apa? X1 sama dengan kedua sisi sama-sama dibagi P 4. per 4. Iya, sama dengan P per 4. Makanya di situ pas di cara lainnya itu adalah ganti X dengan X per 4 seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selain Siti Fatimah, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang lagi mau bertanya? Sudah pahamkah? Kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Jangan malu-malu lah. Jangan takutan. Kayak diinget ibu juga. Ya. Bu, kan masuk Bu, yang X per 4 tuh tadi kayak apa Bu? Jadi X per 4 di contoh 2. Oke. Nah, tadi itu kan ini kan akar-akarnya tuh 4 kali akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Kita kan misalkannya itu P sama dengan 4X1. Nah, sekarang kita ingin mencari X1-nya itu berapa? Sama dengan apa? Kayak gitu. Berarti X1-nya sama dengan X1 sama dengan P sama dengan 4X1. X1 sama dengan kedua sisi sama-sama kita bagi 4. Berarti P per 4. Gimana? Sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Selain Dea ada lagi? Sudah paham semua kah? Paham, Bu. Oke, ini sudah berapa nih orangnya? 24, berarti masih ada yang belum join lah. Oke, nah kalau sudah paham, Ibu mau ngasih latihan. Oke. Nah, di sini ada 4 nomor. Silahkan di screenshot dulu. Nah, di sini NIM 1 sampai 6, coba jawab nomor 1. Terus NIM 7 sampai ini digit terakhir NIM ya, digit terakhir nomor induk mahasiswa 1 sampai 6 itu coba jawab pelatihan 1. Terus 7 sampai 12 jawab pelatihan 2. 13 sampai 19 jawab pelatihan 3 dan 20 sampai 29 jawab pelatihan 4. Oke, Ibu ulangi untuk digit terakhir dari NIM kalian 1 sampai 6 itu menjawab soal nomor 1.
Terus 7 sampai 12 menjawab soal nomor 2, 13 sampai 19 menjawab soal nomor 3, 20 sampai 29 menjawab soal nomor 4. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Menjawabnya pakai kedua cara yang Tidak pengajarkan ada, tadi, Kak, Bu. Salah satu cara aja. Pakai keduanya kada apa juga, jawab aja di kertas. Nanti bisa di perwakilan dari yang menjawab soal nomor 1, menjawab soal nomor 2, 3, dan 4 itu satu orang. Silakan nanti mempresentasikan jawabannya. Selanjutnya yang orang lain yang tidak presentasi menyimak apakah jawabannya sudah benar atau belum. Oke, waktunya 10 menit gini lah. Kita coba 10 menit dulu. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan, tidak ada masalah.
ditambah beta dan alfa dikali beta terlebih dahulu. Nah, untuk alfa ditambah beta itu sama dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, baru kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut kan kita jadikan ini X1 dikali X2. Kemudian bisa kita kalikan, dibagi maksudnya. X1 dikali X2 dibagi dengan X1, sisanya X2. Maka X2 dikali 1 hasilnya adalah X2. Kemudian X1 dikali X2 itu dibagi dengan X2, maka hasilnya adalah X1. X1 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah X1. Nah, X2 tambah X1 itu kan sama aja. Kalau misalkan kita balik posisinya, sama aja dengan X1 dikali X1 ditambah X2. Mohon maaf, salah penulisan. Seharusnya di bawah, bukan di atas. Nah, kemudian kita masukkan nilai X1 ditambah X2 tadi adalah min 2 per 3. Kemudian X1 dikali X2 itu adalah min 2. Kemudian untuk lebih memudahkan, min 2 tadi bisa kita jadikan kali, sehingga hasilnya adalah min 1 per 2. Dikalikan dengan min 2 per 3. Hasilnya adalah min 2. Min dikali min hasilnya adalah plus. Kemudian 2 dikali 1, 2. 3 dikali 2 adalah 6. 2 per 6 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 3 dengan sama-sama dibagikan 2. Kemudian kita cari nilai alfa dikali beta. Alfanya tadi adalah 1 per X1, kemudian betanya adalah 1 per X2. Nah, ini dikalikan, maka hasilnya adalah 1 dikali 1, 1. X1 dikali X2 jadinya X1, X2. Sehingga kita masukkan nilai X1, X2 dikali X2 tadi adalah min 2, maka hasilnya adalah min 1 per 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini tadi, kita mencari persamaan kuadrat barunya. Persamaan kuadrat barunya tadi kan rumusnya adalah X2, X pangkat 2, dikurang dengan dalam kurung alfa ditambah beta dikali X, ditambah dengan dalam kurung alfa dikali beta, itu sama dengan 0. Maka kita masukkan X pangkat 2, kemudian dikurang alfa ditambah beta tadi hasilnya adalah 1 per 3. Masukkan berarti dikurang 1 per 3 X. Kemudian ditambah alfa dikali beta. Alfa dikali beta berapa? Min 1 per 2. Sehingga ini min, di sini plus, jadi min dikali plus adalah min. Min 1 per 2 sama dengan 0. Karena itu masih bentuknya pecahan, bisa kita kedua ruas kita kalikan dengan 6 untuk lebih memudahkannya. Oke, sudah. Bagaimana tanggapan yang lain dari Mifta, Nur Hasanah, Alia, Andini, dan Asia? Apakah ada tanggapan? Ada, Bu. Ada Oke. tanggapan belum? Silahkan Andini. Ini yang kan nih 1 per negatif 2 per 3 per negatif 2 itu Iya. ada sama 4 per 3 kah? Oke, silahkan Mayada untuk menanggapi. Bisa diulang. Soalnya kan Oh, ini. nih mulai ini yang mencari alfa tambah beta tuh nah. Nih, Ibu tanda ini. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, itu kenapa bukan 4 per 3, ujar Andini? Kenapa jadi 2 per 6 bukan 4 per 3? Bisa dijelaskan, Mayada? Kalau misalkan di sini kan itu kan asalnya dibagi ya, min 2 per 3 per min 2. Nah, min 2 yang tadi kan ada di bawah pembagian. Nah, kita jadikan kali aja. Nah, untuk menjadikan kali kan ini sebenarnya adalah min 2 per 1 ya. Min 2 per 1 itu kan sama dengan min 2. Karena itu jadi perkalian, maka ini kita tempatnya kita ubah yang dari pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, maka hasilnya adalah dikali dengan min 1 per 2. Kenapa bisa hasilnya 2 per 6 bukan 4 per 3? Karena biasanya kalau perkalian itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, maka hasilnya adalah 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Oh, ya. Oke, nah jadi perlu diingat bahwa tanda per di sini adalah bagi. Kan misalnya 2 per 3 bagi 2.
Nah, 2. itu kan 2 itu sama dengan 2/1 loh. Nah, kalau berarti untuk menghitungnya kayak apa? Menghitung pecahan, pembagian pecahan, berarti kan 2/3 kali 1/2 dibalik loh yang setelah tanda baginya itu. Gimana nih? Iya. Bagaimana tanggapan yang lain selain Andini? Siapa saja? Apakah ada yang ingin menanggapi? Oh, ini tadi jangan lupa ya, ini X1, X2 di bawah, bukan di atas. Oke. Cukupkah? Sama lah jawabannya. Yang ini. Miftah, Sama, Ibu. Nure. Iya. Sama, Bu. Tapi cuma Iya. salahnya tadi ulun di Iya. 4/3. Kayak hati-hati lagi lah. Oke. Ya, ini jawabannya sudah benar. Terima kasih Mayada. Selanjutnya kita ke nomor 2. Oh ya, nomor 4 kalau ada yang sudah silahkan diupload ya. Adalah yang sudah nomor 4. Sudah, Bu. Oh ya, Hakim silahkan diupload di Google Classroom jawaban nomor 4. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Silahkan Hari, masih ada Hari? Silahkan Hari untuk mempresentasikan jawaban nomor 2. Adalah Harinya. Jika Oh ya, ada. soalnya 3x kuadrat kurang 3x plus 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar persamaan yaitu x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar persamaan x1 kuadrat dan b dan x2 kuadrat adalah: pertama, cari dulu nilai x1 dan x2 yaitu min b. Ada mendengar suara Hari. Halo. Atau Ibu Jo yang ada mendengar suara Hari? Kedengaran, Bu, tadi. Kedengaran, Bu. Ya, di awal kedengaran, nomor itu ada kedengaran lagi. Iyalah. X1 dan Iya. plus X2 sama dengan min B per A sama dengan min substitusikan nilai B yaitu min 3 dan A 3. Hasilnya adalah 1 dan X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 2/3. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah alfa dan beta, maka alfa tambah beta sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tidak ada di nilai yang diketahui, maka kita cari nilai yang sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tapi memiliki nilai-nilai yang diketahui, yaitu X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 dikali X2. Substitusikan nilai X1 ditambah X2 yaitu 1 kuadrat dan nilai X1 dikali X2 yaitu 2/3. Hasilnya 1 dikurang 4/3 sama dengan min 1/3. Kemudian alfa dikali beta X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Berdasarkan sifat perpangkatan bahwa X1 kuadrat dikali X2 kuadrat sama dengan X1 dikali X2 dikuadratkan sama dengan 2/3 kuadrat sama dengan 4/9. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat kurang alfa tambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadrat kurang min 1/3 X ditambah 4/9 sama dengan 0.
Kemudian dikali dengan 9 agar persamaannya tidak berbentuk pecahan. Sehingga menjadi 9x kuadrat tambah 3x plus 4 sama dengan 0. Oke, terima kasih Hari. Ya, ini tadi kita kalikan 9 supaya bisa sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat yang tidak berbentuk pecahan. Oke, bagaimana tanggapannya Chandra, Dea, Fahrina, Fitriah, Herda? Apakah ada tanggapan tentang jawaban Hari? Alhamdulillah sama, Ibu. Oke, sama. Selain Fitriah? Tidak ada, Bu. Cuma salah dalam proses, Bu. Oke, salahnya di mana? Di bagian alfa tambah beta sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Itu ulun kada dikurangi 2X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Oh iya. Nah, ini Beda bentuk. Jadi sebenarnya triknya itu adalah di sini. Triknya kan kita tahu bahwa A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat ya toh. Nah, jadi triknya itu kuncinya di sini. Ini sangat penting ketika kita ingin mencari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu tidak ada bentuknya tadi, tidak ada diketahui, makanya kita mencari yang sama dengan. Oke. Yang lain selain yang menjawab soal nomor 2, apakah ada tanggapan? Tanggapannya bisa berupa pertanyaan ataupun apa saja, silakan. Apakah ada tanggapan? Bu, ulun betakun. Ya, silahkan. Di situ ada 2x1 sama x2. Nah, di situ kan x2-nya 2/3. Kenapa bisa dapat pengalinya 2/3, Bu? Yang ini kah? 2/3 yang di sini? Iya. Oh iya. Nah, sebentar. Itu kita dapatkan dari di awal tadi. Kan sudah dihitung nih X1 tambah X2 min B per A sama dengan 1, terus X1 kali X2 C per A sama dengan 2/3. Jadi didapatkan dari sini. Jadinya X1 tambah X2 kita ganti dengan 1 dan X1 kali X2 kita ganti dengan 2/3. Bagaimana Miftah? Tadi salah. Oke. Kenapa? Itu tadi, Bu. Buku kurang mendengar. Ada apa? Tadi itu ada kelihatan C per A-nya, jadi ulun kira nemunya di mana. Oh iya. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi tentang nomor 2? Ibu, itu kan mau Iya, Bu, Dea. alfa tambah beta sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Yang jadi ada min 2X1 X2-nya itu gimana, Bu? Oke, silahkan Hari untuk menjawab pertanyaan Dea. X1 tambah X2 dikuadratkan hasilnya X1 kuadrat tambah 2 kali X1 dikali X2 tambah X2 kuadrat. Nah, agar 2X1 dikali X2-nya tuh hilang dan sisanya hanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, jadi dikurang 2X1 dikali X2. Gimana Dea?
Oke. Enggi paham, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Selain Dea, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3, Maina. Silahkan Maina untuk mempresentasikan jawabannya. Kelihatan sudah? Ini kelihatan. Kedengaran Bu suara ulun? Kedengaran benar. Jadi soalnya kan jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat dikurang X ditambah 2 sama dengan 0, maka tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2X kurang 2 dan 2X kurang 2X2 kurang 2. Nah, yang pertama-tama kita cari adalah mencari nilai A, B, dan C. Yang diketahui nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 2. Lalu setelah itu kita menentukan mencari nilai X1 ditambah X2. Tadi rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Di mana nilai B sama dengan min kali min sama dengan plus, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Lalu yang kedua, mencari nilai X1 dikali X2 sama dengan C per A. Di mana nilai C sama dengan 2 dan A sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 2. Lalu kita misalkan di persamaan kuadrat A yang 2X kurang 2 dan 2X2 kurang 2 itu adalah alfa dan beta. Sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2X dikurang 2 ditambah 2X1 dikurang 2 ditambah 2X2 dikurang 2. Bisa ke bawah Bu lagi. Sehingga didapatkan hasilnya itu kan 2X1 ditambah 2X2 dikurang 2 ditambah negatif 2. Sehingga kita bisa keluarkan 2-nya menjadi 2 di dalam kurung X1 ditambah X2 dikurang 4. Kita tahu bahwasanya tadi nilai X1 ditambah X2 sama dengan 1, makanya 2 dikali 1 dikurang 4 sama dengan min 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Lalu mencari nilai A dikali B. Maka kita masukkan 2X1 dikurang 2 dikali 2X2 dikurang 2. Maaf, tadi ada kan 2X1 dikali 2X2 sama dengan 4X1 dikali X2. 2X1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4X1 dikurang negatif 2 dikali 2X2 sama dengan negatif 4X2 ditambah 2 dikali 2 jadi 4. Makanya kita pisahkan sehingga 4 di dalam kurung X1 dikali X2 dikurang 4 dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah 4. Kita tahu bahwasanya tadi nilai X1 dikali X2 sama dengan 2 dan X1 ditambah X1 ditambah X2 sama dengan 1. Makanya 4 dikali 2 dikurang 4 dikali 1 ditambah 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 1 sama dengan 4. Makanya 8 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kita masukkan untuk mencari persamaan kuadrat baru sama dengan X kuadrat dikurang alfa ditambah beta X dikali alfa dikali beta sama dengan 0. Masukkan nilainya X kuadrat ditambah alfa ditambah beta tadi hasilnya adalah negatif 2 karena negatif dikali negatif positif makanya ditambah 2X dan ditambah hasil A dikali B sama dengan 8. Makanya hasil persamaan kuadrat barunya adalah 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, terima kasih Maina. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Risna, Maharani,
Muhammad Fitri, Norma, dan Rika. Apakah ada tanggapan mengenai jawaban Maina? Alhamdulillah sama, Bu. Alhamdulillah. Sama, Bu. Oke. Selain yang menjawab nomor 2, apakah ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Bu, Ya. Ulun Ya. bertanya. Oke. Pakai cara dua kayak apa, Bu? Ulun kada bisa tadi cari cara 2-nya, Bu. Oke. Sama. Kalau semisal Oke, kado bisanya sampai mana sudah? Sampai mana sudah tadi? yang mengubah X-nya tuh sudah loh, Bu, tapi kenapa hasilnya kada sama lawan ini? Tadi itu ulun bingung. Mengganti Salahnya X. ulun di pengubahan X-nya kah? Oke, mengganti X-nya dengan berapa? Gih, Bu. Tadi. Ulun tadi mana yuk? X per 2 ditambah 2. X per 2 ditambah 2. X per 2-nya tuh, yang per 2-nya tuh kah? Si X-nya aja? Nggih, Bu. Harusnya dipanjangi pernya. Oke. Harusnya pernya dipanjangi jadi X tambah 2 per 2 kayak gitu. Ini kan nih Ibu tuliskan lah. Ini kan 2x1 kurang 2. Nah, itu kan misalnya kita sama dengankan alfa, ya loh, yang ini sama dengan alfa. Berarti 2x2 sama dengan 2x1 sama dengan alfa kurang 2, iyalah. Alfa kurang 2. Nah, berarti x1 sama dengan bukan salah, alfa tambah 2. Berarti x1 sama dengan alfa tambah 2 per 2. Ya ada? 2. Oh, enggih. Jadi Enggih, pernya iya, dipanjangi, kada yang si di bawah x ya itu. Jadi di bawah x per 2. Enggih. Hasilnya sama, coba aja. Enggih, Bu. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang alfa sama dengan x kuadrat tadi Bu gimana Bu? Oh, yang soal nomor 2 tadi kah? Bu. Nah, kan alfa sama dengan x kuadrat, berarti x sama dengan akar. Akar X. Iya, kan kan alfa sama dengan x1 dikuadratkan. Berarti x1 sama dengan akar alfa. Nah, berarti ganti x-nya dengan akar x. Oke, ini jadi inverse-nya tadi, inverse-nya. Iya, Bu. Oke. Sudah, kita lanjut ke nomor terakhir. Oke, silakan Hakim. Ini yang mana dulu, Hakim? Kiri kah kanan dulu yang pertama? Yang diklik. Oh, ini. Silakan Hakim untuk mempresentasikan jawabannya. Iya. Jadi kan soalnya itu kan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 per x2 dan x2 per x1. Jadi pertama diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan minus 2. Maka x1 tambah x2 sama dengan min B per A sama dengan min 3 per 2. Terus X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 2 min 2 per 2 sama dengan minus 1. Lalu dimisalkan akar persamaan kuadrat baru adalah alfa dan beta, di mana alfa sama dengan X1 per X2 dan beta sama dengan X2 per X1
sehingga alpha plus B sama dengan X1 tambah X2 plus ditambah X2 per X1. Maka samakan penyebut menjadi X1 kali X2, yang dimana pembilangan akan berubah jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Lalu kita keluarkan kuadratnya, di bawahnya dirubah jadi min 1 karena X1 dikali X2 adalah min 1. Lalu karena di bawahnya min 1, maka menjadi min dalam kurung X1 tambah X2 kuadrat. Dan jadi karena X1 tambah X2 kuadrat adalah minus 3/2, maka dikuadratkan menjadi 9/4, lalu dikali minus jadi minus 9/4. Lalu untuk yang alfa plus betanya, X1 per X2 dikali dengan X2 per X1, maka menjadi X1 kali X2 per X1 kali X2. Maka menjadi X dengan min 1 per min 1, karena X1 kali X2 itu adalah min 1, maka hasil ada 1. Terus lanjut yang ke selanjutnya. Jadi persamaan barunya adalah X kuadrat dikurang alpha plus beta X ditambah alpha kali beta sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 9/4 X ditambah 1 sama dengan 0. Supaya persamaan tidak pecahan, maka kedua ruas dikali 4. Maka jadi hasilnya adalah 4X kuadrat kurang 9X tambah 4 sama dengan 0. Oke, terima kasih Hakim. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Siti Fatimah, Tika, Wafik, Yudi, Yudis, Norman, Hoti, Rizky Amelia, ada tanggapankah mengenai jawaban Hakim? Iya, sama aja, Bu. Sama, berarti sama hasilnya lah. Iya. Cuman beda dikit aja, Bu. Nah, bedanya di mana? Beda cara pengerjaannya. Yang bagian terakhir ulun cuman sampai pecahan, masih belum terlalu sederhana. Oke, belum dijadikan bentuk umum lah. Selanjutnya, ada lagi kah selain Tika yang ingin menanggapi? Oke, tidak hanya yang menjawab nomor 4, siapapun boleh menanggapi jawaban Hakim. Ulun ingin menanggapi. Oke. Ibu. Oke, silakan. Nih yang alpha ditambah beta tuh. Alpha tambah beta X1, yang di bawahnya itu ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Iya. Nah, itu kenapa kada pakai cara sama hari, Bu? Tadi kan hari ketika X1 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, jadinya X1 ditambah X2 dalam kurung kuadrat dikurang 2X1 kurang X2 dikali X2. Oke. Bagaimana Hakim, ada tanggapan? Sebetulnya kan kepikiran enggak lah. Kalau kan nggak kepikiran ke situ, Bang, tadi soalnya agak bingung juga tadi waktu di yang alpha plus beta tadi itu, Bu. Jadi makanya ada tipsnya banyak. Oke. Oke, terima kasih Maina. Iya, sama seperti yang jawaban hari di nomor 2 tadi, bahwa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan kuadrat dari X1 tambah X2 kurang 2X1 X2. Bukan tambah 2X1 X2. Nah, berarti di sini ada kurangnya dikit nih. Berarti di sini harusnya tambah tambah 2X1 kali X2. Iyalah. Iya, lo. Kurang, Bu. Kurang. Bu. Iya. Salah Ibu. Salah ingat. Oke, kurang.
Nah, berarti ini karena bentar. Kita masukkan lagi lah berarti negatif. Oh ya di sini kurang 2x1 kali x2. Nah, berarti di sini x1 kali x2 tadi sama dengan 1 lah. Berarti di sini kurang 1. -1, Bu. Oh iya, berarti dikurang 2 kali -1 berarti ditambah 2 ya lah berarti di sini tambah 2. Oh ya ini kadeda tanda ininya lah sebenarnya lo. Ini nih tanda negatifnya ini kadeda. Oh ya karena ini ada negatif. Salah ibu, bujur aja. Nah, sekarang negatif 9/4 ditambah 2. Oh iya, karena ini tadi negatifnya ini berarti harus segini. Karena kan di awal dikasih negatifnya. Kita hendak menghilangkan penyebutnya yang negatif 1 tadi loh, berarti kan negatif kurangi dari awal sampai akhir. Nah, berarti negatif buka kurung negatif 3/2 kuadrat tambah 2. Nah, berarti negatif buka kurung 9/4 tambah 2. 2 itu berapa per 4? Samakan penyebut. 4/4. 8/4. Oh ya. 8/4 berarti sama dengan negatif 9 ditambah 8. 17/4. Oke. Silahkan screenshot dulu yang ini sebelum Ibu pindah ke layar lainnya. Sudahkah? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan negatif 17/4. Berarti di sini kita ganti aja nih. Cuma salah dikit. Berarti kan 9-nya ini diganti 17. Jadi X kuadrat kurang 17/4 X tambah 1. Sama dengan 0. Habis itu kita kalikan kedua sisi dengan 4. Berarti 4x kuadrat kurang 17x tambah 4 sama dengan 0. Oke. Terima kasih Hakim sudah mempresentasikan bagaimana untuk seluruhnya. Untuk soal 1 sampai 4 apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah bisa dipahami? Ibu. Ya. Untuk soal yang nomor 4 tuh cara 2-nya X-nya bisa diganti dengan X1 kali X2 lah, Bu. X-nya apa? Ulangi, bisa diulangi? X-nya? Yang cara 2 tuh X-nya diganti kan yang persamaan kuadrat barunya kan X1/X2. Jadi kalaunya dijadikan jadi X1 kali X2 lah, Bu. Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Nah, kalau misalnya apa namanya nih? Kita ganti loh dengan X1/X2. Bentar. Terus yang
Nah, Ibu mau, oke kita ke soal dulu lah. Ibu tayangkan soalnya dulu. Soal nih. Nah, apakah coba kita perhatikan soal nomor 1. Kelihatan loh ini? Kelihatan lah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Soal nomor 1 itu kan bentuknya akar-akarnya itu sama. Ini berbentuk 1/, ini 1/, X1, ini 1/X2. Terus yang nomor 2 juga sama nih, berbentuk kuadratnya. Yang nomor 3 pun juga sama, berbentuk 2 kali si akar awal kurang 2. Nah, sedangkan yang ini, si soal nomor 4 itu berbeda bentuk sudah akar-akarnya. Jadi akar pertama itu X1/X2 dan akar kedua itu X2/X1. Dia sudah berbeda bentuk antara akar satu dengan akar yang lainnya dari akar-akar persamaan kuadrat baru. Nah, kira-kira bisa lah itu digunakan juga cara kedua itu untuk soal nomor 4. Nah, karena bentuknya itu berbeda, jadi belum bisa menggunakan cara yang kedua. Jadi kita pakai cara yang menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat saja. Oke. Jadi untuk menggunakan itu kita harus lihat dulu sama ada nih akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Bentuknya sama atau ada kedua akar itu. Bagaimana? Ya, Bu, ini paham. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya, ada mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Pertemuan Jumat depan kita sudah masuk ke pertemuan ke-9, artinya UTS, Bu. UTS, alhamdulillah. Oke, silakan dipersiapkan untuk menghadapi UTS. UTS-nya dari awal, dari pertemuan pertama kita belajar aksioma urutan, aksioma lapangan, terus ada pangkat dan akar, fungsi eksponen, fungsi logaritma, sifat-sifat logaritma, persamaan kuadrat, sampai pelajaran hari ini. Silahkan dipelajari. Soalnya ada banyak, sedikit aja. Dan nanti open book, jadi kalian masih bisa melihat buku, melihat catatan, melihat video, terserah open book. Mengerjakannya ditulis, terus difoto kayak ngumpul tugas juga. Semoga semuanya bisa berhadir lah di UTS, dan jangan lupa hari Senin tanggal berapa Senin tuh? Tanggal 30 kita UTS pengantar ilmu pendidikan. Silakan disiapkan juga. Ibu, itu pakai buku biasa atau pakai folio, Bu? Pakai terserah, bebas kertasnya apa. Asal kertas bergaris supaya ada camuk tulisannya. Oh, yang gitu. Ada kertas binder kan. Pengerjaannya berapa jam, Bu? Sesuai jam kuliah, karena 2 SKS berarti 100 menit. 1 jam 40 menit. Jadi
apa tadi lah, siapkan aja kertas, pulpen, internet yang stabil, aplikasi cam scanner. Oh ya, tapi kalau yang untuk pengantar ilmu pendidikan, menjawabnya dengan diketik aja, bukan ditulis tangan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Yudi. Ini misalkan nih Bu, jaringan tiba-tiba ngelak atau jaringan lambat, streamnya apakah ada toleransi atau apa sama itu terlambat Bu, atau diberi sanksi? Silahkan konfirmasi ke Ibu, bisa menggunakan chat, tapi kalau misalnya ada jaringan bisa menggunakan SMS, bahwa Bu di sini sedang tidak ada sinyal, tidak bisa mengirim jawaban. Silakan di SMS Ibu. Kode berpulsa silakan minjam HP Mama, Abah, Ading, Kakak, Kai, Nini. Oke. Nomor HP Ibu untuk SMS sama dengan nomor WA. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Buat yang tadi Bu, itu langsung diketik atau diketiknya pakai PDF Word? Apa nih? Untuk apa? UTS kah? Buat PIP. yang hari Senin Bu. PIP. Oh, UTS PIP itu nanti ada Google Form. Jadi kayak mengisi Google Form aja. Jadi langsung diketik di Google Form-nya. Tapi misalnya kalian hendak mengetik di Word dulu karena di copy ke Google Form, ya ada masalah. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Silakan persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi UTS pengantar ilmu pendidikan, UTS Aljabar, dan UTS mata kuliah lainnya. Semangat belajar. Jangan lupa berdoa dan istirahat yang cukup. Oke, Ibu akhiri. Oh ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.